Saya memberi tema, khotbah saya adalah bagaimana saudara dan saya belajar menjadi seorang yang berserah penuh. Total surrender. Ya, saudara, di hari-hari zaman seperti sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya segala kecanggihan dan kecerdasan manusia, sulit buat manusia untuk belajar yang namanya berserah penuh. Betul nggak? Saudara, jangankan berserah penuh, 3 tahun yang sudah di pandemi saja sudah membuktikan bahwa orang nggak suka disuruh diem. Nggak betah disuruh diem kan, selalu maunya sibuk saudara. Orang zaman sekarang kalau disuruh sibuk lebih bisa daripada disuruh diem. Ini menarik saudara. Padahal Allah ciptakan saudara dan saya sebagai manusia, Tuhan mau saudara dan saya punya waktu berdiam diri bersama dengan Tuhan. Saudara, Allah menciptakan langit dan bumi dari hari pertama sampai dengan hari kelima. Betul? Begitu? Hari 1 sampai hari kelima semua dikatakan jadi. Dan ketika manusia diciptakan di hari yang ke-6, dia membentuk manusia dari debu tanah, dari tanah liat, dari debu tanah. Lalu singkat cerita setelah hari yang ke-6 terjadi, saudara, hari ke-7 besoknya Adam tidak bekerja. The first day after creation of man, setelah manusia diciptakan di hari ke-6 pertama kali, besoknya tidak kerja. Hari ke-7 adalah hari perhentian. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan manusia sejak awal dengan baik-baik. Ini pattern, ini pola Tuhan. Kalau saudara tidak ngikutin pola ini, kita akan tergilas dengan dunia ini. Saudara, hari pertama buat manusia is not working. Tapi hari pertama dengan manusia adalah berdiam diri dalam Tuhan, bersama Tuhan di Taman Eden. Dan disitulah terjadi interaksi antara uploading and downloading, antara Adam dan Tuhan. Tentu saja lebih banyak ngedownload karena Tuhan memberikan semua apa yang ada dalam hidupnya kepada dia. Jadi yang Tuhan inginkan adalah bukan bekerja dulu, tetapi berdiam diri bersama dengan Tuhan. After that baru dia bekerja, memberi nama dan seterusnya. Saudara yang dikasihi, banyak anak Tuhan baru kalau udah stres, ada pusing baru datang sama Tuhan. Bukan begitu caranya. Anda kebalik-balik kalau caranya seperti itu. Cara Tuhan dan Tuhan mau adalah every day, setiap hari sebelum Anda memasuki hidup saudara di hari itu, tiap hari Anda harus libatkan Tuhan. Kenapa? Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi bisa ada, pada mulanya adalah Tuhan. Saudara dan saya tinggal di atas muka bumi ini. Itu sebabnya pada mulanya setiap kali Anda mau memulai sesuatu, Anda harus melibatkan Tuhan. Why? Karena dia adalah seorang Allah yang menginisiasi segala sesuatu dari nggak ada menjadi ada. Sehingga kalau Anda melibatkan Tuhan, ada kemungkinan dari nggak ada peluang menjadi ada peluang. Nggak ada pintu terbuka menjadi bisa pintu terbuka. Why? Karena Anda melibatkan Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya kenapa berserah penuh sama Tuhan, mengizinkan Tuhan terus memimpin hidup kita itu penting. Ada banyak orang hanya sekedar bertahan hidup, berjuang untuk hidup. No, makin kita berjuang untuk hidup, apa yang terjadi? Makin kita frustrasi, makin kita ketakutan, makin kita stres, makin kita gelisah. Betul nggak saudara? Coba lihat orang yang terus mau berjuang, terus mau coba. Ada dalam hidup ini kadang-kadang Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ketika suatu hari murid-murid mencoba menyembuhkan orang yang kerasukan setan dari kecilnya, saudara, nggak bisa. Waktu Yesus usir setan begitu gampang. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, kenapa kami tidak bisa mengusir setan ini? Lalu Yesus cuma menjawab sederhana, jenis ini hanya bisa diusir dengan apa? Doa dan puasa. Artinya Tuhan lagi mau mengatakan kepada murid-muridnya, ada dalam kehidupanmu, you cannot do anything. Anda nggak bisa lakukan apa-apa kecuali berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berpuasa sama Tuhan, dan Tuhan yang bekerja. Ada kalanya dalam hidup saudara dan hidup saya hari-hari ini, Anda nggak bisa berbuat apa-apa kecuali apa? Berdoa dan berpuasa. Nah, ini yang susah buat orang Kristen dan manusia pada umumnya. Masa kita cuma doa doang, kan gitu ngomongnya. Padahal ada ayatnya bilang begitu saudara. Memang cuma bisa berdoa, mau ngomong apa lagi? Emang cuma bisa berserah, mau ngomong apa lagi? Betul? Nah karena kita mau terus coba, yang terjadi adalah kita stres sendiri, kita capek sendiri, hasilnya nggak ada, kita malah di rumah tangga jadi konflik. Dan terakhir keluarlah istilah healing. Saya butuh healing, gitu. Saudara, suatu hari saya dapat read di IG,
Saya lihat ternyata ini ada psikolog yang menjelaskan proses healing yang diperlukan oleh orang-orang zaman now. Lalu saya ikutin. Saya pengen tahu apa sih dari mereka, dari psikolog ini bicara soal, dan psikiater ini bicara soal bagaimana bisa healing. Ternyata saudara mau tahu nggak proses pertamanya dia bilang, kamu harus menarik diri dulu dari kesibukan dan keramaian dan hiruk pikuk. Kamu punya jadwal dan sebagainya, menarik diri dan berdiam. Tenangkan pikiran. Lah, itu kan yang Tuhan sudah bilang di hari pertama manusia harusnya rest dulu dengan Tuhan. Betul nggak? Rest in God, bukan rest in peace. Kalau rest in peace itu singkatannya RIP kan? Apa RIP? Rest in peace. Bukan, relakan ia pergi gitu loh saudara. Rest in peace, bukan rest in God. Nah saudara, lalu dia bilang apa? Setelah tenang, sudah mikir, baru kamu mesti setting you punya priority. Prioritas-prioritas mana yang salah, nggak usah dilanjutkan, mana prioritas yang benar, yang menurut kamu bisa capai. Loh, itu kan namanya setting priority. Bukankah kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Come on. Prioritas, saudara. Baru kemudian lakukan apa yang kamu rasa bahwa itu menjadi prioritas pentingmu. Maka kamu akan sembuh dengan sendirinya. Begitu dia bilang. Bapak ibu saudara, hari ini saya mau mengajak saudara belajarlah untuk bisa berserah penuh. Coba bilang sebelah saudara gini, berserah penuh. Oke, mari kita lihat suatu firman Tuhan, Yeremia 2 ayat yang ke-13. Saudara, firman Tuhan ini berkata apa? Yeremia 2 ayat yang ke-13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. 2 kali umatku berbuat jahat. Apa itu perbuatan yang jahat di mata Tuhan? Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Ternyata orang yang meninggalkan Tuhannya di mata Tuhan itu jahat. Dari ayat ini. Karena 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama dia meninggalkan aku, sumber kehidupan yang gak mau lagi sama Tuhan. Itu kejahatan di mata Tuhan. Lalu yang kedua selanjutnya dia bilang gini, untuk apa meninggalkan Tuhan? Menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Yang kedua setelah menjauh dari Tuhan, mencoba segala sesuatu pakai cara dan kekuatannya sendiri untuk menjalani kehidupan. Wow. Kalau kita mengerti ini Bapak Ibu Saudara, nggak mudah buat orang yang hanya mau coba pakai kekuatan sendiri. Makanya ada ayat yang berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ada ayatnya begitu di Yeremia 17. Pagi ini dan siang hari ini Saudara, apakah kita terus masih mencoba di saat kita tahu kita udah nggak bisa apa-apa? Apakah kita mau cari Tuhan? Saudara, jangan tunggu mentok baru cari Tuhan. Libatkan Tuhan sejak awal. Coba gini, katakan sama saya, libatkan Tuhan sejak awal. Sejak awal dalam pekerjaanmu. Karena saya percaya saudara, ketika Anda melibatkan Tuhan sejak awal, engkau akan mendapatkan ada bagian yang Anda nggak pernah pikirkan. Hikmat, pengertian, inspirasi, jalan keluar, teman yang Anda nggak pernah tahu, tiba-tiba Anda kenal sama dia, Tuhan buka jalan, ada amin. Ayat yang berikutnya mari kita melihat, Amsal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Jangan mengandalkan pengalamanmu, pengetahuanmu, kepinteranmu, kemampuanmu, jangan mengandalkan itu. Bukan berarti kita nggak boleh pakai itu, bukan. Tapi dalam kehidupan ini kamu harus tetap taruh Tuhan di atas ini. Harus terus percaya secara penuh kepada Tuhan. Sepenuh hati. Nah, belajar namanya berserah kepada Tuhan, ini sangat penting. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa Tuhan itu bisa membuat dari yang nggak ada menjadi ada. Anda setuju? Dari nggak ada menjadi ada? Tuhan bisa bikin begitu? Saudara tahu nggak saudara, kita kadang-kadang suka bilang udah nggak ada jalan keluar. Kita suka bilang udah nggak ada harapan. Kita suka bilang bahwanya udah nggak bisa, begitu. Tapi Allah bisa buat dari yang nggak ada menjadi ada. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan, apa? Oke, saya ulangi. Tuhan adalah gembalaku, takkan. Berarti kalau Anda bersama dengan Tuhan, takkan kekurangan.
Tidak akan ada kekurangan ide, tidak akan ada kekurangan jalan keluar, tidak ada kekurangan berkat, tidak ada kekurangan pertolongan, tidak ada kekurangan kasih karunia, tidak ada kekurangan kekuatan Tuhan, karena engkau jadikan dia gembalamu. Itu sebabnya kenapa berserah penuh artinya Anda betul-betul menyerahkan hidupmu kepada dia. Percaya sama Tuhan adalah satu hal. Tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah hal yang berbeda. Mempercayakan hidupmu kepada Tuhan artinya Anda nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan, tapi Anda tahu Tuhan sudah pelihara saudara di depan. Anda mengalir bersama dengan dia. Sampai di sini Anda paham? Tahukah saudara Tuhan itu adalah Allah yang merupakan Alfa dan Omega? Setuju ya? Alfa dan Omega berarti apa? Yang awal dan yang artinya apa? Awal dan akhir. Alfa dan Omega artinya apa? Dia sudah ada di akhir hidup saudara sejak semula. Saya ulangi. Alfa dan Omega artinya dia sudah hadir di akhir dari semula. Bingung kan? Gak usah bingung. Yesus atau Tuhan sudah ada di akhir tahun 2023 sekarang. Saya ulangi. Kayaknya cuma di sini doang yang dikit jawabnya iya. Coba saya mau tanya di sini, saudara. Tuhan itu sudah hadir ada di akhir tahun 2023. Ya atau tidak? Sekarang. Karena apa? Karena kita dibatasi ruang, dibatasi waktu. Tuhan enggak. Artinya apa? Dia setting hidup saudara sejak awal. Makanya dia berkata bahwa dia memberikan hari esok yang penuh dengan. Kalau Anda mau mengerti ini, Anda akan gampang ngerti kalau Anda suka nonton film. Ada yang suka nonton film di sini? Pastilah ya. Kalau nonton film, sutradara itu kalau bikin cerita, mesti tahu dulu cerita akhirnya kayak apa. Ya atau tidak? Kalau enggak itu cerita filmnya enggak jelas. Bahkan kalau Anda nonton film Marvel setelah selesai pun sudah keluar semua masih enggak mau keluar kan? Karena Anda mau tahu cerita selanjutnya, betul apa enggak? Why is that? Karena dia sudah tahu cerita berikutnya apa. Nah setelah dia setting ceritanya, dia bikin ceritanya, baru dia tentuin lokasinya di mana syutingnya. Betul? Lalu kemudian dia juga menentukan siapa yang main, betul? Karena dia mau tahu semua cerita harus ada pemain yang cocok. Tahukah saudara kalau itu baru sutradara film? Allah saudara, Allah saya, Allah kita adalah sutradara kehidupan ini. Saudara dan saya adalah pemainnya. Tuhan tahu nggak akan ada Goliat? Maka dia munculkan Daud. Tuhan tahu nggak akan ada kelaparan 7 tahun? Tuhan munculkan Yusuf. Saudara tidak ada yang kebetulan hari ini. Itu sebabnya berserah penuh artinya Anda tahu di depan saudara Tuhan sudah atur. Ada lagu lama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betul ya? Yuk kita lihat lagi satu ayat saudara. Ulangan 8 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ayat ini banyak dikutip orang, tapi ngutipnya suka keliru fokusnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan pernah bilang saya bisa nyampe begini, saya bisa kaya, saya bisa hebat, saya bisa sukses, saya bisa berhasil karena tangan saya. No. Lalu Tuhan berkata haruslah engkau apa? Ingat kepada Tuhan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Nah saudara yang dikasihi lalu dikatakan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Di dalam Ulangan saudara pasalnya yang ke-8 ayat ke-17-18. Tuhan lagi mengatakan jangan kamu berpikir kamu yang bisa. Ingat sama Tuhan. Coba bilang begini sama saya, ingat sama Tuhan. Artinya ingat sama Tuhan apa? Libatkan Tuhan. Yang membuat saudara bisa sampai hari ini karena ada Tuhan. Mau belajar berserah penuh saudara? Bagaimana caranya kita berserah penuh? Ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada saudara. Siap?
Siap? Tadi ayatnya sudah ada, Yeremia 17 yang tadi saya sudah sebut. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 saya bacakan saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba bilang begini, tidak akan mengalami. Sekali lagi, tidak akan mengalami. Tidak akan mengalami apa? Datangnya keadaan baik. Keadaan baik boleh datang, tapi orang ini tidak akan mengalaminya. Why? Karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya baca lanjut saudara. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Terus kemudian ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Coba bilang tidak mengalami. Tidak mengalami apa? Datangnya panas terik. Panas terik boleh datang tapi dia tidak mengalami. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan. Nomor 1, andalanmu siapa? Anda nggak mungkin bisa berserah penuh kalau Anda tidak membiarkan Tuhan sebagai andalanmu. Maksudnya, selama kita masih bisa punya kekuatan sendiri jadi andalan, kepintaran kita jadi andalan, harta kita jadi andalan, jabatan kita jadi andalan, family kita jadi andalan, teman-teman kita jadi andalan kita, maka sulit buat kita untuk bisa mengandalkan Tuhan. Ya atau tidak? Alkitab berkata, Rasul Paulus bilang, kami berjalan bukan karena melihat, tapi karena percaya. So Anda punya dua opsi dalam hidup ini. Mau hidup karena melihat, atau mau hidup karena percaya. Mau hidup karena melihat artinya panca inderamu. Anda lihat keadaan, Anda andalkan keadaan, pakai segala cara untuk itu. Tapi yang satunya lagi adalah percaya. Saudara, saya teringat ada sebuah kisah di Alkitab. Kisahnya begini. Saudara, menurut saudara Petrus dan teman-temannya ini, menurut saudara lo ya, nelayan yang ecek-ecek gitu, atau nelayan pro ya. Berarti pengalaman dong. Berarti mereka pengalaman ya. Coba bilang pengalaman. Punya modal gak? Ya dong, ada perahu, ada jaring. Punya modal. Yang ketiga, dia nangkep ikan di lokasi yang benar gak? Ya dong, tempat-tempat biasa ada ikan dong. Lokasi penting gak sih? Oh, gereja aja sekarang harus lokasi penting ya Pak ya. Iya, kalau lokasinya kurang pas itu saudara. Lokasi saudara. Yang ketiga, timingnya benar nggak? Nangkap ikan mereka. Nangkapnya tengah malam sampai pagi kan kalau nelayan dong. Itu yang paling benar dong. Coba tanya bisnismen, timing penting nggak Pak? Penting. Jangan sampai orang-orang udah pada keluar lu masuk lagi. Kan begitu ya. Nah itu timing penting ya. Sekarang saya tanya, mereka ini, tim ini, penelayan-nelayan ini, kerjanya santai atau kerja keras menurut catatan Alkitab? Hah? Kerja keras. Oke, saya ulangi. Berarti mereka profesional. Punya modal. Terus lokasi pas, strategis. Terus timing cocok, pas, betul? Kerja. Mestinya kalau punya 5 hal ini gimana? Sukses atau enggak? Sukses enggak? Nyatanya mereka dapat ikan enggak? Why? Karena mereka fokus ke plus. Mereka hanya fokus ke plus, maksudnya bukan Jesus tapi plus. Plus apa? Karena saya mampu, saya bisa, saya pengalaman. Andalan saya di sini.
Semua 5 hal ini adalah andalan saya. Berapa banyak orang Kristen andalannya ada di situ. Tapi mereka mengalami sesuatu yang namanya zero. Besok paginya Yesus lewat di pantai. Yesus tahu nggak mereka nggak dapat ikan? Tapi Yesus pinjam perahu mereka, lalu Yesus ngajar di atas perahu. Kenapa? Karena mereka perlu diajar supaya andalkan aku. Halo? Lalu ketika itu selesai, Tuhan bilang, tolakkan ke tempat yang dalam, tebarkan jala, tangkap ikan. Siapa yang bereaksi nomor 1? Petrus. Petrus bilang apa? Semalam-malaman. Dia nggak enak ngomong sama Yesus. Yesus tahu nggak kalau nangkep ikan itu malam? Nggak enak ngomong begitu. Karena Yesus ini kan bukan nelayan, tukang kayu. Salangkali takut salah gitu, dia nggak ngomong begitu. Tapi dia bilang begini, semalam-malaman kami nangkep ikan, ada nggak dapat ikan satupun? Tidak. Tapi because of your word, oleh karena engkau menyuruhnya, kami tebarkan jala. Berapa ikan yang ditangkap? 2 perahu sampai penuh. Kok bisa dari mana? Karena Tuhan terlibat di sana. Andalannya adalah sekarang berubah dari kemampuan dia, kebisaan dia, berubah kepada siapa andalan saudara? Anda nggak mungkin bisa berserah. Makanya ketika Pak Petrus berserah total ke Tuhan, terjadi perkara ajaib. Katakan amin. Kalau Anda tahu di sini safe deposit box? Orang yang kerja di bank atau yang punya safe deposit box pasti tahu ini. Kalau Anda punya safe deposit box yang disewa di bank untuk biasanya dokumen atau barang-barang perhiasan tertentu Anda taruh di situ. Maka Anda dikasih nomor. Ini di zaman saya, waktu saya masih di bank ya, nggak tahu kalau sekarang teknologi berubah saya Anda tahu. Nah saudara dikasih nomor katakanlah 21. Maka saya dikasih nomor 21 untuk nyewa safe deposit box itu. Tapi saya nggak bisa buka safe deposit box saya dengan kunci saya sendiri. Saya mesti tanya sama yang banker, masih sama toh? Saya mesti buka harus sama pihak bank. Bank punya kuncinya satu, yang master key, tapi dia juga nggak bisa buka semuanya. Harus dengan nomor itu, ngerti nggak maksud saya? Ini secara gambaran aja buat saudara. Maka ketika saya masukin nomor 21, dia masukin nomor 21, di nomor 21, bank akan bilang begini, kita buka sama-sama ke kiri ya Pak, buka 1, 2, 3, klik, terbuka dia tinggal. So kita bisa bisa ngapain nanti tinggal kunci, ngerti maksud saya? Barangkali Anda dikasih sama Tuhan kunci 21. Anda punya keterampilan, Anda punya pinter, Anda punya modal, Anda punya macam-macam keterampilan, nomormu 21. Tapi ada Tuhan bilang, selain 21 nomormu, ada kekayaan yang di dalam yang kamu gak pernah tahu. Namanya hidden riches. Tuhan menyediakan kekayaan tersembunyi bagi orang yang percaya. Dan bagaimana membukanya, unlock it, untuk membukanya Anda harus ada kunci yang satunya. Dan itu adalah Yesus Kristus. Kalau aku memberikan engkau kunci, maka engkau akan bisa buka semuanya. Katakan amin. Saudara, saya perlu kunci itu. Halo? Kalau enggak, saudara, kita pikir semua yang kita punya udah bagus. No. Haleluya, paham sampai di sini? Saya berharap 3 tahun COVID mengajar saudara, mengajar saya. Jangan sampai setelah lewat kita nggak belajar apa-apa. Saya suka bilang sama jemaat saya begini, penderitaan yang kamu lewati hendaknya itu menjadi pembelajaran buat kamu sesuatu dari Tuhan. Jangan sampai penderitaanmu tidak berguna buat kamu. Serius, jangan sampai penderitaan saudara dan penderitaan saya nggak ada gunanya nanti. Kita harus lewati penderitaan itu dan kita ngerti Tuhan mau ngajarin apa sama kita. 3 tahun pandemi, yang Tuhan lagi mau ajarin itu apa sih sebenarnya? Kekayaanmu nggak ada artinya. Orang banyak waktu masa pandemi punya kekayaan nggak bisa sembuh dari penyakitnya. Ayo, betul nggak saudara? Anda punya harta tidak menolong saudara. Anda punya kecerdasan tidak menolong saudara. Dokter aja bingung. Sebenarnya apa sih yang lagi mau diajarin Tuhan? Supaya kita belajar. Gak ada sesuatu yang secure. Gak ada sesuatu yang aman di atas muka bumi ini. Kecuali di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang Tuhan lagi mau ajarin.
Apa yang kita andalin? Saya berharap 3 tahun ini cukup banyak kita belajar di situ. Betul nggak saudara? Sehingga ke depan, walaupun orang bilang 2023 gelap, terserah dah orang mau bilang gelap kayak apa, bodoh amat lah. Betul nggak saudara? Selama dunia boleh gelap. Dan gini, kalau orang bilang sama saya gini, Pastor kira-kira 2023 bisa jadi gelap nggak tuh ya Pak? Kalau dunia memang mau prediksi gelap dan itu harus terjadi, ya memang mereka akan alami kok. Tapi anak Tuhan selalu ada Goshen. Selalu ada pemeliharaan Tuhan, selalu ada perlindungan Tuhan, selalu ada jalan Tuhan. Di saat panggung ini black out, selalu kalau ada orang yang muncul tadi, harus ada spotlight yang akan menerangi anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam kegelapan. Siapa andalanmu? Amin. Yang kedua, baca dulu ayatnya. Matius 6, 31, 32. Oh haleluya. Saya berharap Anda dapat sesuatu hari ini ya. Matius 6, 31 sampai 34. Ini ayat yang saya suka sekali ayat ini. Sebab itu, jangan kamu khawatir dan berkata begini, apa yang akan kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami pakai? Makan, minum, pakai. Ini kebutuhan sehari-hari bukan? Kalau di COVID itu jelas tuh. Pokoknya biar di rumah yang penting asal ada makan, ada minum, pakai. Yang penting survive gitu ya. Betul gak saudara? Dan kita survive. Amin. Kalau survive tuh bahasa Indonesia sekarang penyintas ya. Wah, luar biasa. Semua itu dicari, yang namanya makan, minum, pakai. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Kalau ada bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti ada bangsa yang mengenal Allah. Saudara dan saya berharap kita adalah bangsa yang mengenal Allah kita. Bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah carinya makan, minum, Oke, khawatir sekali dengan itu. Dia bilang semua dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Coba bilang, Bapak saya yang di sorga tahu kebutuhan saya. Saya berhenti sebentar saya sebelum lanjutkan. Kira-kira Anda tahu nggak kebutuhan Anda 5 tahun dari sekarang? Hah? Kira-kira Anda tahu nggak 5 tahun dari sekarang yang Anda nggak perlukan apa? Nggak tahu. Karena kita nggak tahu 5 tahun yang akan datang yang kita perlu apa, yang nggak perlu apa. Maka kita terus menyiapkan diri kita untuk 5 tahun yang nggak perlu pun kita siapin. Tangkap nggak nih? Tapi Tuhan tahu nggak 5 tahun dari sekarang kebutuhanmu apa? Dia tahu nggak 5 tahun dari sekarang yang Anda nggak perlu apa? Bapakmu tahu. Oke, saya lanjut saudara. Ayat yang ke-33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Makan, minum, pakai. Konteksnya ini saudara. Jangan yang lain-lain. Makan, minum, pakai. Tuhan akan tambahkan, nggak akan kekurangan. Banyak orang bilang, lu mau jadi pendeta, full time makan apa lu? Itu, pernah dengar gak? Wah banyak sekarang pendeta yang makannya justru mesti dikurangin. Wah haleluya. Oke. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Nah sekarang tadi bicara soal kekhawatiran hari ini. Tuhan bilang jangan khawatir tentang yang besok-besok, kata Tuhan. Terus, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk, jadi besok ada apa? Menurut ayat ini besok ada apa? Saya tertarik dengan kata tadi, Bapakmu di surga tahu. Yang kedua, Anda nggak akan pernah bisa berserah penuh kalau Anda belum ngerti mental anak. Anda harus punya mental anak. Kalau nggak susah berserah penuh. Apa maksudnya? Saya ceritakan saudara ya, supaya saudara paham. Saudara tahu yatim piatu? Yatim piatu nggak punya ayah, nggak punya ibu. Karena dia nggak punya ayah, nggak punya ibu, dia nggak pernah tahu bagaimana bisa menjalani hidup hari-hari ke depan. Dia nggak ngerti apa artinya disediakan, ngerti nggak? Nggak ngerti artinya penyediaan, karena dia nggak punya ayah, nggak punya ibu. So apa yang dia harus lakukan untuk menyambung kehidupannya? Kerja, betul? Fight,
for the life. Dia harus kerja mati-matian. Untuk apa? Fight for the life. Jangan heran, untuk bisa hidup dia survive. Kadang-kadang harus pakai cara yang gak benar. Nyuri makanan orang, nyuri tas orang, bohongin orang. Betul gak? Itu adalah yatim. Kenapa? Karena dia gak tahu mau hidup gimana. Jangan ngomong tentang masa depan. Masa depan apalagi, wong hidup besok aja gak ngerti. Kenapa dia fight seperti itu? Itulah mental yatim piatu. Waktu Anda ditebus oleh darah Yesus, ketika engkau percaya kepada Dia, maka Tuhan sedang pindahkan Anda dari orang yang namanya yatim seperti mental yatim ini menjadi anak. Nah, sekarang diadopsi Anda menjadi seorang anak. Halo? Nah, kalau Anda jadi seorang anak, saya percaya di ruangan ini semua pernah jadi anak. Ya nggak ada orang tua yang nggak pernah jadi anak. Semua pernah jadi anak. Kalau anak seorang anak nggak pernah pusing ntar siang makan ada apa enggak. Nggak pernah anak nanya bentar-bentar nanya sama papa mamanya. Ma, ntar siang mau ada makan enggak? Apa sih lu? Pasti mama matanya gitu. Udah makan siang nih, nanya lagi. Pa, ma, ntar sore malam ada makan enggak? Apa sih lu kan begitu saudara? Betul enggak saudara? Ada anak yang begitu? Kagak ada. Anak tinggal nikmati main di rumah ada. Artinya anak ngerti apa artinya penyediaan dari orang tuanya. Betul apa enggak? Lalu kalau dia mau sekolah, anak nggak nanya tuh waktu mau sekolah sama mama papanya, emang mama papa ada duit gitu. Sekolahin aku. Nggak ada anak yang kayak gitu. Bisa ditempeleng loh sama papanya, atau diomelin loh sama papanya, kurang ajar kamu. Kan begitu ya? Betul apa enggak? Jadi anak pusing nggak soal bayar uang sekolah? Nah, yang pusing siapa? Nah itu maksud saya. Yang pusing orang tuanya, anak mah nggak pusing, betul nggak saudara? Hey, come on. Ntar nih kalau udah kuliah, udah mau kuliah nih SMA, orang tuanya yang pusing, dia mau kuliah di mana yang the best. Si anak kadang-kadang nggak mikir, yang penting dia lulus dapat ijazah. Ada teman ada yang begitu, tapi ada juga yang memang mikir, ada saya tahu. Saudara, tapi orang tua pasti mikirin kan buat masa depan anak. Lah kalau orang yatim mana pernah ngalamin gitu sih? Berarti settingan orang tua buat si anak adalah untuk masa depannya. Nggak mungkin orang tua senang kalau anaknya punya madesu. Apalagi madelap. Madesu masa depan suram, madelap masa depan gelap. Nggak ada anak orang tua yang mau begitu. Pasti akan memberikan yang terbaik, yes or no? Nah, Tuhan lagi berkata, sementara bangsa-bangsa yang nggak kenal Allah, bingung soal makan, minum, pakai. Kamu harus tahu kamu tuh anakku. Kamu itu nggak perlu khawatir yang begini. Serahkan itu kepadaku. Berserah kepadaku. Karena aku adalah Allah yang menyediakan buat engkau. Bukan hanya hari ini, tapi besok. Bahkan untuk masa depanmu. Kita kalau nggak punya mental anak, banyak orang Kristen, maaf. Banyak orang Kristen, tidak sedikit orang Kristen, mentalnya yatim. Ke gereja, dengar khotbah. Tapi kalau sudah keluar gereja, lupa khotbahnya, lupa firmannya, lalu fight for the life. Pakai cara-cara persis orang yatim. Lupa bahwasanya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pagi hari ini, 2 poin ini men-challenge saudara. Apakah Anda betul-betul bisa berserah sama Tuhan atau enggak? Sadarkah Tuhan saja yang bisa mengubah dari barat ke timur dalam waktu sesaat? Betul enggak? Sebelum saya tutup, di masa COVID, Anda kehilangan waktu 3 tahun. Ya atau tidak? Dan Anda mau uber kekurangan itu. Supaya bisa cepat 3 tahun balik. Yang 3 tahun itu bisa balik. Iya kan? Banyak orang gitu kan? Saya kasih tahu saudara satu hal ya, rahasia ya sebelum saya tutup. Kalau Anda sakit, Anda bisa ke dokter. Dokter bisa pulihkan saudara, betul?
Kalau Anda lagi bangkrut atau Anda lagi nggak ada kerjaan, temanmu bisa tolong saudara. Betul. Tapi kalau waktumu terhilang, siapa yang bisa tolong? Saya mau tanya, kalau waktumu yang sudah terhilang, siapa yang bisa tolong? Hanya Tuhan. Karena dia adalah Allah yang memegang masa dan waktu. Itu sebabnya dia bisa mempercepat masa depanmu. Dia bisa cut dan Anda bisa masuk ke depan. Kalau Anda libatkan Tuhan. Pagi hari ini, saya mau mengajak saudara, yuk di tahun 2023, yang banyak orang hidup di dalam kebingungan dan ketakutan, belajarlah berserah penuh. Amin. Haleluya.